Perkenalkan, nama saya Mer Putri Cahyani dengan NPM 234 11138 dari kelas manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas ilmu ekonomi makro dengan dosen pengampu Miss Wulan Reski Amalia, SAK, MAK. Nah, di sini saya akan membawakan materi dengan judul ekonomi makro. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah suatu kajian khusus yang digunakan untuk mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Nah, ekonomi makro ini meneliti fenomena ekonomi yang lebih luas seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga yang bertujuan untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi, merumuskan dan memperbaiki suatu kebijakan ekonomi. Nah, terdapat tujuan utama dari ekonomi makro ini. Yang pertama itu memahami pertumbuhan ekonomi suatu negara yang melibatkan analisis terhadap produktivitas, investasi, konsumsi, dan juga faktor-faktor lain. Nah, yang kedua itu mengendalikan tingkat inflasi agar tetap stabil dan tidak merugikan masyarakat sekitar gitu. Dan yang ketiga itu dapat mengurangi pengangguran dan menganalisis penyebabnya melalui penciptaan lapangan kerja. Nah, yang keempat dapat mengatasi ketidakseimbangan ekonomi seperti defisit anggaran, defisit perdagangan, dan ketidaksetaraan pendapatan gitu. Dan yang kelima ada pengoptimalan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara keseluruhan yang dapat melibatkan penciptaan kondisi ekonomi yang memungkinkan kita untuk mempertumbuhkan yang berkelanjutan gitu, stabilitas harga dan juga lapangan kerja yang cukup. Nah, terdapat juga nih ruang lingkup dan juga contoh ekonomi makro dalam pemerintahan gitu. Nah, yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kunci untuk mengembangkan arah pendapatan, pengeluaran, dan resiko defisit. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan menekankan pada penentuan ruang fiskal dan sumber pendanaan serta peningkatan manajemen pengeluaran publik. Contohnya bisa melalui keputusan pemberlakuan pajak dan pengeluaran anggaran pemerintah atau APBN. Dan yang kedua itu ada kebijakan moneter. Nah, selain pajak dan anggaran, variabel yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengelolaan jumlah uang yang beredar. Kenapa? Karena pengelolaan uang yang beredar ini diatur oleh bank sentral dari suatu negara, yaitu Bank Indonesia atau BI. Contohnya, diantaranya itu kayak penerbitan surat uang negara gitu. Nah, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia, menetapkan suku bunga dan juga penyediaan fasilitas overdraft. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ada kebijakan pertumbuhan. Nah, fungsi dari kebijakan ini yaitu untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara, yaitu salah satunya kebijakan dari ekonomi makro yang muncul akibat dari kekhawatiran para ahli ekonomi atas kemampuan pemerintah dalam mengatur siklus bisnis. Nah, kekhawatiran tersebutlah yang dilihat melalui keputusan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang lebih tinggi atau dikenal dengan anggaran defisit. Nah, contohnya dari kebijakan pertumbuhan ini yaitu
Misalnya pemberian insentif pada perusahaan-perusahaan yang terus berinovasi dan juga menggunakan teknologi-teknologi tertentu dan melakukan pengembangan kualitas produk gitu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.